Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Taufik, bagian tim dari PT Rancang Reka Ruang. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Belajar Arsitektur. Dalam membangun suatu bangunan, khususnya rumah tinggal, tidak hanya tampilannya saja yang indah, pastinya teman-teman menginginkan rumah yang nyaman dan hasilnya memuaskan. Tentunya, rumah tinggal yang baik adalah rumah yang memiliki perencanaan yang matang, khususnya pada perencanaan sanitasi atau plumbing. Nah, di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis pipa air untuk sanitasi atau plumbing dan juga fungsinya agar teman-teman tidak salah membeli pipa air sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan juga fungsi yang sesuai. Penasaran apa aja sih jenis-jenis pipa air yang kita sebutkan tadi? Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pipa PVC. Jenis pipa PVC atau polyvinyl chloride sudah sangat populer digunakan untuk keperluan rumah tangga karena instalasinya sangat mudah dan juga dapat dikatakan sebagai pipa air serbaguna karena dapat mengalirkan air bersih, air buangan, drainase, dan air hujan. Sekalipun mengandung bahan plasticizer, pipa PVC dipercaya tidak membahayakan kesehatan. Walaupun kebanyakan orang memilih warna putih, pipa PVC sebenarnya tersedia dalam berbagai warna yang berfungsi untuk membedakan satu pipa dengan pipa yang lain sesuai fungsinya. Nah, pipa PVC terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, pipa PVC dengan jenis AW. Pipa PVC dengan jenis AW merupakan pipa PVC yang paling tebal dan mampu menahan tekanan hingga 10 kg per cm persegi. Pipa ini biasanya digunakan untuk air bersih, terutama bagian penghisapan hingga saluran air ke keran. Yang kedua, pipa PVC dengan jenis D. Pipa PVC dengan jenis D merupakan pipa dengan ketebalan yang sedang, yang mampu menahan tekanan hingga 5 kg per cm persegi. Pipa jenis ini cocok untuk saluran pembuangan dan limbah. Selain untuk pipa air, bahan ini seringkali dipakai untuk kabel listrik dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang ketiga, pipa PVC dengan jenis C. Pipa PVC dengan jenis C merupakan pipa paling tipis, sehingga pipa jenis ini kurang baik untuk saluran air dan sering dipakai sebatas untuk pelindung seperti pelindung kabel listrik. Yang kedua yaitu pipa UPVC. Berbeda dengan pipa PVC, pipa jenis UPVC atau unplasticized polyvinyl chloride tidak mengandung plasticizer sehingga dinilai lebih aman dan juga ramah lingkungan. Pipa UPVC dapat digunakan sebagai saluran air bersih, saluran pembuangan dan limbah, saluran irigasi, hingga pipa ventilasi. Beberapa keunggulan pipa UPVC antara lain kuat, tahan lama, tahan bahan kimia, ramah lingkungan, bersifat insulator, dan tahan korosi. Yang selanjutnya ada pipa CPVC. Pipa CPVC atau Chlorinated Polyvinyl Chloride termasuk salah satu pengembangan dari pipa PVC. Perbedaannya ada pada ketebalannya, di mana pipa CPVC memiliki ukuran yang lebih tebal. Salah satu keunggulan pipa CPVC adalah ketahanannya terhadap perubahan suhu, yaitu hingga 180 derajat Celcius. Jadi, jenis pipa ini sangat cocok digunakan untuk saluran air panas maupun dingin. Selanjutnya ada pipa tembaga. Dibandingkan dengan jenis pipa yang sudah kita sebutkan tadi, jenis pipa tembaga ini memiliki harga yang relatif lebih mahal karena dengan kualitas yang lebih baik. Selain ketahanannya terhadap karat dan bakteri, pipa tembaga juga tahan terhadap suhu panas dan dingin. Sehingga umumnya pipa ini dipakai untuk instalasi yang berkaitan dengan zat pendingin atau bahan pendingin. Pipa ini memiliki bentuk yang beragam seperti spiral, gulungan, atau batangan panjang. Selanjutnya yaitu pipa PPR. Jenis pipa PPR atau polypropylene random tersusun atas material plastik yang berasal dari minyak bumi. Sama halnya dengan pipa CPVC, jenis pipa PPR mampu bertahan pada perubahan suhu panas dan dingin. Dengan warna hijau yang mencolok, umumnya pipa ini digunakan untuk keperluan sanitasi di rumah. Selanjutnya yaitu pipa galvanis. Pipa galvanis
adalah pipa air yang berbahan dasar besi seng berlapis baja yang proses pemasangannya lebih rumit karena membutuhkan akurasi yang tinggi pada proses pemotongannya. Jika ingin meletakkan pipa ini di dalam tanah, pastikan untuk melengkapinya dengan pengaman. Perlu diingat, pipa jenis galvanis ini tidak direkomendasikan untuk saluran air panas karena hal ini akan membuat lapisan seng pada pipa mengelupas. Selanjutnya yaitu pipa HDPE. Pipa HDPE atau High Density Polyethylene merupakan jenis pipa plastik yang tidak beracun sehingga cocok digunakan sebagai saluran air bersih untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pipa ini memiliki sifat yang sangat elastis, kuat, bahkan bisa digunakan pada hunian yang terletak di daerah dengan kondisi geografis yang tidak stabil, curam, dan rawan bencana. Yang terakhir yaitu pipa PEX. Pipa PEX atau Crosslink Polyethylene adalah jenis pipa yang bisa digunakan untuk instalasi air dingin dan panas, serta hidrolik karena sifatnya yang bisa menoleransi suhu dingin dan panas. Umumnya, pipa PEX memiliki diameter berukuran kecil dan elastis. Pipa PEX juga terdiri dari dua warna. Warna biru bisa digunakan untuk air dingin dan warna merah untuk air panas. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai jenis-jenis pipa air dan juga fungsinya. Semoga dapat menambah ilmu bagi teman-teman semua. Jika teman-teman punya pertanyaan mengenai tema yang kita bahas di video kali ini, teman-teman dapat menulis langsung di kolom komentar atau dapat menghubungi langsung arsitek dan desainer interior di PT Rancang Reka Ruang untuk berkonsultasi atau sekedar tanya jawab. Untuk kontak dan linknya akan kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, sekian video kami kali ini bersama saya Taufik dari PT Rancang Reka Ruang. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. See ya! Pipa ini memiliki sifat yang sangat elastis, kuat, bahkan bisa digunakan pada hunian yang terletak di daerah yang kondisi geografis yang tidak stabil, curam, dan rawan bencana. Balen. Pipa ini